Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengetahuan idealisme. Kami dari kelompok pertama yang beranggotaan 3 orang, saya sendiri Muhammad Faisal dan teman saya Muhammad Solehuddin, dan yang satunya adalah Bapak Muhyi. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengetahuan idealisme. Ini merupakan tugas mata kuliah filsafat ilmu. Oke. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme. Sering juga disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Realisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya dengan ide atau gagasan. Seorang realisme tidak menyetujui pandangan tersebut. Kaum realisme berpendapat bahwa yang ada itu adalah yang nyata, real, empiris, bisa dipegang serta diamati dan lain-lain. Dengan kata lain, sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang bisa diindrakan, dalam tanda kutip bisa diterima oleh panca indera. Didominasi oleh konsep-konsep dan pengertian-pengertian secara definitif tentang segala sesuatu. Akan tetapi, menurut psikologi perkembangan peserta didik, terdapat tahap-tahap perkembangan pemikiran siswa. Idealisme juga merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat pada metode dan kurikulum yang sekarang gunakan. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikirannya atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Para tokoh filsuf berpendapat mengenai pengetahuan idealisme, salah satunya Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, maka manusia akan mengetahui jalan yang pasti dan menggunakan ide tersebut sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai sesuatu yang dialami di kehidupan sehari-hari. Itu menurut Plato mengenai pengetahuan idealisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan
salah satu aliran dalam filsafat, yaitu idealisme. Ada beberapa tokoh penting dalam aliran idealisme ini. Yang pertama adalah Plato, yang kedua adalah Hegel, yang ketiga adalah Al-Ghazali. Dalam konteks kali ini saya akan berbicara tentang aliran idealisme dan salah satu tokohnya yaitu Hegel. Oke, kita masuk pada sesi ini. Hegel yang lebih dikenal dengan nama Joseph Wilhelm Friedrich Hegel adalah salah satu filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan. Artinya Hegel mempunyai persepsi bahwa dalam berdialektika itu ada sesuatu yang dipertentangkan yang kemudian didamaikan. Itulah dasar pemikiran Hegel sebagai penganut salah satu filsafat idealisme. Pernyataan Hegel yang terkenal adalah semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Maksudnya adalah bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Artinya ada keseimbangan antara luasnya rasio dan luasnya realitas menurut pola pikir Hegel. Dalam hal ini Hegel mengelompokkan idealisme menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama filsafat idealisme subjektif, yakni idealisme yang berpangkal pada subjek. Terus yang kedua adalah filsafat idealisme objektif, yakni idealisme yang memandang bahwa ego berada di dalam alam dan alam berada di dalam ego. Terus yang ketiga adalah filsafat idealisme mutlak, idealisme absolut. Dengan kata lain, filsafat idealisme mutlak itu sama dengan filsafat idealisme absolut. Artinya, idealisme yang merupakan sintesa dari idealisme subjektif dan idealisme objektif. Hegel sangat mementingkan rasio ataupun pikiran. Hal ini menunjukkan dia sebagai seorang yang sangat idealis. Menurut pikiran yang dimaksudnya bukan hanya pada manusia perorangan, tapi pada sebuah rasio dan pikiran pada subjek yang absolut. Artinya, rasio dan pikiran berkolaborasi secara seimbang, bekerja secara seimbang, yang di situ akhirnya menghasilkan subjek yang absolut. Salah satu dalil Hegel yang kemudian terkenal berbunyi, semua yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, artinya luas antara rasio dan luasnya realitas seluruhnya adalah proses pemikiran dan ide yang memikirkan diri sendiri, atau dengan perkataan Hegel, seluruh realitas adalah spirit yang lambat laun menjadi sadar akan dirinya. Jadi keseimbangan antara rasio dan realitas akhirnya akan menjadi sebuah kesadaran terhadap dirinya sendiri. Begitulah idealisme menurut Hegel. Nah, jadi artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa memang terkait pemikiran idealisme dari Hegel ini, setelah generasi sesudahnya bisa membuat menjadi sebuah pengembangan dari pola pikir filsafat yang lebih elegan, lebih segar dan inovatif. Artinya pola pikir Hegel terhadap filsafat idealismenya itu telah berhasil membuat generasi setelah Hegel ini mempunyai pola pikir yang inovatif, yang segar dan berimprovisasi dengan baik. Nah, demikianlah filsafat idealisme menurut Hegel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihuddin, NPM 182331105. Akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi di mana Al-Ghazali merupakan orang penganut paham idealisme. Ia termasuk kelompok sofistik yang banyak menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Al-Ghazali lebih cenderung pada paham empirisme. Itu disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurut Al-Ghazali, seorang anak tergantung pada orang tua yang mendidiknya.